Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk membawakan materi pengawasan pendidikan. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang pelaporan dalam pengawasan pendidikan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Andi Cita Aulia Selmita, Amin Rais, Fatia Sadidah, dan saya sendiri Tendriega Hamid. Baik, yang pertama, dasar pemikiran pelaporan dalam supervisi pendidikan. Kegiatan supervisi pendidikan oleh pengawas satuan pendidikan memiliki beberapa tahapan besar, yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan sekaligus tahapan penilaian. Yang kedua, tujuan pelaporan supervisi pendidikan. Dapat dipahami bahwa tujuan pelaporan supervisi adalah untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada masyarakat non-profesional yang lebih luas mengenai kekuatan dan kelemahan sekolah, meliputi keseluruhan kualitasnya, standar pencapaian prestasi siswa, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal yang dibutuhkan. Setidaknya, isi laporan mencakup 4 hal. 1. Mengenai kekuatan dan kelemahan sekolah. 2. Laporan supervisi harus mengandung informasi tentang kualitas sekolah secara keseluruhan. Ketiga, laporan supervisi harus mencakup standar pencapaian prestasi siswa. Dan yang keempat, hal yang harus terkandung dalam laporan supervisi ialah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal yang harus diperbaiki. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan. Dengan mengadopsi laporan supervisi pelaksanaan kurikulum 2014, tujuan laporan supervisi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dapat menggambarkan tentang upaya yang telah dilakukan sekolah dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh sekolah. Yang kedua, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dapat menggambarkan tentang kelayakan sekolah sebagai sekolah rujukan, dukungan, dan peran sebagai pihak yang terkait terhadap sekolah. Yang ketiga, membuat peta sekolah yang dapat menggambarkan data kondisi seluruh komponen pendidikan di setiap sekolah, kesiapan dan tingkat keberhasilan sekolah. Yang keempat, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, mulai layanan klinis, terutama untuk permasalahan yang terkait dengan peningkatan proses pembelajaran, pemanfaatan laboratorium, serta teknologi informasi dan perpustakaan. Dan yang terakhir, menyusun action plan atau rencana program tindak lanjut yang harus dilakukan oleh sekolah sesuai dengan hasil supervisi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian C, manfaat pelaporan supervisi pendidikan. Ada beberapa manfaat pelaporan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu manfaat pelaporan bagi guru. Seperti yang telah kita ketahui bahwa supervisi merupakan bantuan profesional bagi guru guna meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dalam konteks supervisi pendidikan, guru merupakan pihak yang dilayani oleh supervisor. Secara otomatis, informasi yang ada dalam laporan merupakan sesuatu yang berharga bagi guru. Manfaat pelaporan yang kedua yaitu bagi kepala sekolah, yang mana di sini laporan supervisi merupakan informasi yang sangat berharga bagi kepala sekolah. Hal itu tiada lain karena laporan supervisi sepenuhnya menggambarkan kondisi secara keseluruhan. Meskipun lebih fokus pada proses belajar mengajar sebagai core bisnis, namun informasi yang termasuk dalam laporan mencakup hal-hal yang menjadi subsistem sekolah. Manfaat yang ketiga yaitu bagi orang tua siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang tua tentunya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu tinggi.
Untuk menjadikan sekolah bermutu, tentunya banyak pihak yang terlibat. Salah satunya adalah supervisor. Melalui bantuan profesionalnya yang diberikan kepada guru, diharapkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dan ketercapaian prestasi belajar siswa yang tinggi. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu bagi supervisor. Laporan yang dibuat oleh supervisor bermanfaat bagi supervisor itu sendiri. Hal itu dikarenakan laporan pengawasan merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh supervisor terkait dengan program supervisi yang dilaksanakannya dalam periode waktu tertentu. Laporan bisa menjadi autokritik bagi pengawas. Sejauh mana mutu sekolah yang dibimbingnya, seberapa efektif proses pembelajaran yang terjadi pada sekolah binaannya, dan sejauh mana program supervisi yang didesain dan dilaksanakan efektif dalam mengembangkan kemampuan profesional guru. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama, metode pengembangan laporan. Yang kedua, sistematika laporan. Nah, ini sistematika laporan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kata pengantar. Yang kedua, abstrak, daftar isi, daftar bagian, daftar lawer, dan lampiran. Selanjutnya ada bab 1. Nah, bab 1 ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, latar belakang atau dasar pemikiran. Yang kedua, dasar hukum. Yang keempat, tujuan. Yang kelima, sasaran. Dan yang terakhir adalah hasil. Adapun bab 2 yaitu metodologi supervisi. Bab ketiga, pengelolaan kegiatan supervisi. Bab keempat, penilaian. Bab kelima, hasil supervisi. Dan terakhir itu kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke alokasi waktu dan sasaran pelaporan. Nah, di sini alokasi waktu dan sasaran pelaporan itu sangat tergantung pada kebijakan supervisi. Jadi pelaporan bisa dibuat setiap akhir catur bulan, akhir semester, atau bahkan akhir tahun. Selain itu, pelaporan supervisi pun bisa dilakukan secara insidental terkait dengan kegiatan atau kebijakan tertentu. Misalnya pada tahun 2004 itu dibuat pelaporan supervisi kurikulum tahun 2004 untuk tahun 2003 dan 2004. Selanjutnya sasaran pelaporan. Nah, di sini berdasarkan pemaparan manfaat supervisi yang telah dibahas tadi, dapat didefinisikan sasaran atau pusar dari laporan supervisi dibuat oleh supervisor. Nah, sasarannya itu antara lain adalah guru, supervisor, kepala sekolah, orang tua, dan yang terakhir itu atasan pengawas. Nah, di sini atasan pengawas bisa disebut dengan pejabat Dignas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih.